Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Bunga Loka Channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini saya mau bercerita seperti story Rumah Bunga Loka. Tapi kalau story Bunga Loka kemarin kita membahas tentang perjalanan saya jualan bunga, jualan cangkokan dan sebagainya. Di video kali ini saya mau bercerita sejarah hidup saya sama istri saya. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang dan menampilkan video-video yang bervariasi dan bermanfaat. Awal saya menikah sama istri saya itu umur 19 tahun ya, Mas. 19 tahun, istri saya itu 15 tahun. Pada waktu saya saat itu masih muda banget, ganteng-ganteng nih. Kami menikah bukan karena kecelakaan istri hamil duluan atau dan lain sebagainya, tapi memang niat menikah. 2004 setelah menikah kita tinggal di rumah bapak saya, istri saya tinggal di mertua. Selang beberapa bulan itu ya sudah hamil. Lah iya, selang berapa bulan ya itu hamil ya. Alhamdulillah dikaruniai hamil, mau dikaruniai momongan, wes semangat. Waktu itu saya itu masih jadi kenek bangunan, gaji 25.000 ya, kalau nggak salah itu waktu itu gaji 25.000. Ya senang, alhamdulillah istri saya sudah hamil, saya sambil piara sapi. Kemudian sekarang beberapa bulan, 3 bulan, jalan 4 bulan kalau nggak salah itu cobaan mulai datang. Itu awal dari cobaan keluarga kami. Iya ya, awal dari cobaan keluarga kami. Pikiran ngedrop, semua ngedrop, tapi alhamdulillah saat itu bisa bangkit, semangat lagi. Kemudian serang beberapa bulan lagi ya, tahun ya, alhamdulillah saya setelah 1 tahun tinggal di rumah bapak itu bisa bikin rumah, biarpun masih belum sempurna, masih jelek lah ya, tapi saya syukuri. Tapi sudah tembok batu tela belum diplaster, lantai belum. Saking semangatnya, namanya orang baru, pasangan muda punya rumah biarpun bisa jelek, senangnya minta ampun. Kita tinggal, jendelanya itu masih jelek ya, masih kayu-kayu gitu. Saya yang penting bisa tinggal, nggak hujanan, senang sekali. Bikin di sebelahnya bapak saya. Kemudian istri saya hamil lagi dia, alhamdulillah semangat. Setelah berjalannya bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 7 bulan itu 6 bulan ya yang kedua. Yang 6 bulan ya, yang kedua itu 6 bulan cobaan datang lagi. Istri saya melahirkan prematur 6 bulan, perempuan. Kalau yang pertama tadi laki-laki, biarpun masih 4 bulan tapi sudah kelihatan laki-laki. Setelah prematur alhamdulillah hidup, tapi cuma beberapa hari ya itu ya, 1 hari ya itu prematur 6 bulan. Itu cobaan kedua, akhirnya ngedrop lagi. Kita segala usaha dilakukan untuk mendapatkan omongan, orang cerita mau suruh minum ini minum itu, cari penyubur dan sebagainya, kami lakukan. Itu belum dapat omongan-omongan tajam itu. Kadang-kadang bagaimana ya, komentar itu yang membuat tajam itu bagaimana ya, seperti pertanyaan, kalau gak punya anak
sama belum punya anak itu sudah beda. Kalau bagi orang yang belum punya anak, pertanyaan gak punya anak itu menyakitkan sekali. Saya sudah mengalami, sangat sensitif sekali. Beda kalau dengan pertanyaan belum punya anak, itu masih halus, masih bisa diterima. Dulu pertanyaan yang paling menyakitkan yang saya ingat itu gak punya anak, itu langsung masuk di hati, langsung nusuk sekali. Terus setelah beberapa bulan, yang agak lama yang ketiga itu, yang ketiga agak lama itu, alhamdulillah dikaruniai lagi, hamil lagi. Ya sudah semangat, sudah gembira, sudah punya rumah, sudah hamil lagi. Padahal saat itu saya itu biarpun jelek-jelek, rumah saya itu bagaimana ya, untuk satu angkatan yang menikah itu saya bikin rumah duluan. Memang sih sebelumnya sih saya juga rajin menabung. Akhirnya saya terapkan di istri saya, bagaimanapun caranya kalau bisa penghasilan seperempatnya untuk kebutuhan, yang lainnya ya untuk ditabung. Kalau dulu saya, tapi kalau setelah menikah nggak seperempat, mungkin ya menabung separuhnya gajian atau seperempatnya gajian, paling tidak harus ada yang ditabung karena kebutuhan mendadak itu nggak bisa diprediksi. Terus kita berusaha, setiap orang ngomong apapun kita ikuti, yang penting tujuannya punya anak. Alhamdulillah hamil lagi yang ketiga. Prematur yang pertama tadi 3 bulan, yang kedua 6 bulan, yang ketiga ini sudah semangat, sudah senang, mau punya anak. Semangatnya minta ampun. Tapi berjalannya hamil selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, istri saya melahirkan prematur lagi. Waktu itu anak laki-laki itu sudah senang sekali. Itu lahir di kota itu, Mak. Lahir di kota, prematur 6 bulan. Bayinya sungsang, waktu itu sungsang 7 bulan. Itu istri saya menderita sekali, mulai banyak itu sungsang itu alhamdulillah hidup. Kita juga sudah semangat, kita berusaha, kita berjuang. Bayi masuk inkubator itu selama berapa hari itu. Namun cobaan datang lagi. Bayi laki-laki saya lahir 7 bulan meninggal lagi. Ngedrop stres. Akhirnya bingung kesana sini, semua keluarga bantu sampai bingung juga. Mulai dari anak kedua, ketiga, itu setiap kita jatuh, wah ini rumah ini ada yang nggak betul, ini robah. Rumah ini ada yang nggak betul, robah. Terus yang ketiga itu juga sampai dirubah semuanya. Terus kemudian kita program lagi. Kakak saya itu kan bidan di rumah, di kampung. Akhirnya kakak memutuskan ngajak program. Setelah program, alhamdulillah ya, dikarunia lagi ya anak saya yang keempat itu, anak laki-laki saya ini, yang sekarang jadi anak nomor 1 saya ini. Alhamdulillah, itu program dokter kandungan berhasil. Ternyata setelah ke program di kandungan itu divonis sama dokter itu kandungan lemah. Tapi untuk yang pertama, kedua, ketiga itu nggak tahu sih, nggak tahu kalau kandungan lemah. Makanya saya itu paling khawatir kalau ada pasangan muda yang nyepelek nih orang hamil itu, kadang-kadang itu kasihan sekali. Mengingat perjalanan saya dulu. Terus program yang ketiga ini setiap bulan, waktu itu di kampung saya ini belum ada dokter kandungan, jadi kita kalau mau periksa kandungan itu harus di kota. Kalau untuk mencari penguat, kita biasa 1 bulan 1 kali, 2 bulan 1 kali itu kita sudah harus kontrol untuk beli penguat dan sebagainya. Jadi setiap hamil itu istri saya setiap hari minum obat. Tapi waktu yang di
kota itu karena jaraknya jauh, jadi kadang-kadang itu berpenguat itu kita bagaimana nih, kita meneman, kita wit-wit minumnya 1 hari, nanti gang lagi kalau atau pas nyeri. Karena kandungan istri saya itu waktu hamil, setiap hamil itu untuk aktivitas itu kalau berat sedikit nyeri, makanya semua waktu di rumah sana itu kebut untuk kegiatan rumah itu saya ambil alih semua, mulai dari cuci piring, cuci baju. Dulu kan yang pertama itu saya ambil alih semua, jadi saya harus habis pulang kerja saya cuci piring, bahkan masak kalau nggak salah dulu. Dengan gaji 25.000 setiap kontrol waktu itu, ingat saya itu waktu zamannya Vito itu sekitar habis 1,5 juta kah 2008 itu sekitar 1,5 juta 2 juta itu untuk mobilnya aja 500.000. Pertama kontrol itu sama orang Waseki, terus sama yang kedua kita langganan mobil di Pak Jupen, itu orangnya itu berjasa sekali itu. Sekarang orangnya sudah nggak ada, mudah-mudahan diterima sisinya. Masih ingat itu kalau antar kita itu sampai malam-malam itu pulang. Alhamdulillah lahir anak laki-laki saya itu yang saya kasih nama Nur Saifito. Setelah lahir senangnya minta ampun, karena sudah trauma 3 kali. Dulu waktu istri saya hamil itu, setiap saya kerja itu, saya di kerjaan itu stres, apalagi kalau istri saya ngabari ada nyeri atau bagaimana, karena sudah trauma 3 kali itu. Namun setelah berhasil, program pertama berhasil ini, Allah senangnya minta ampun. Perjuangan sekali. Demikianlah video untuk kali ini, story part 1 keluarga saya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan menyerah untuk yang belum punya momongan dan sebagainya, tetap pasti Allah kasih jalan. Sampai jumpa di video-video berikutnya, karena masih banyak lagi cerita kehidupan saya yang akan saya bagikan, yang semoga menjadi sumber inspirasi dan manfaat, khususnya untuk pasangan-pasangan yang belum punya anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.